Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan nama saya Nur Ainun Sari, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi media dan sumber belajar. Terlebih dahulu, kakak ingin menanyakan, apakah ada yang mengetahui apa sih itu media pembelajaran? Baik, kakak akan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Pertama-tama itu, kakak akan menjelaskan arti media pembelajaran. Ya, media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Kemudian, yang kedua yaitu apa sih dampak dari penggunaan media dalam pembelajaran? Ya, menurut salah seorang ahli yang mengungkapkan bahwa penggunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pendidikan juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, mengajukan data yang menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memudahkan informasi. Berikutnya yaitu apa sih fungsi media dalam pembelajaran? Apakah kalian mau tahu apakah fungsi media dalam proses pembelajaran? Baik, pada kesempatan ini kakak juga akan menjelaskan apa sih fungsi media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, fungsi media dalam pembelajaran yaitu pertama, pemusatan perhatian siswa. Kedua, menggugah emosi siswa. Tiga, membantu siswa memahami materi pembelajaran. Keempat, membantu siswa mengorganisasikan informasi. Dan kelima, membangkitkan motivasi belajar siswa. Keenam, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. Ketujuh, yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Mengaktifkan pembelajaran, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang selalu berpusat pada guru, dan terakhir yaitu mengaktifkan respon siswa. Ya, berikutnya kakak akan menjelaskan mengenai sumber belajar. Adik-adik, apakah ada yang mengetahui apa sih sumber belajar itu? Apa kegunaannya? Baik, saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar. Sumber belajar. Sering kita mendengar sebuah pelajaran itu sumber belajarnya dari sini, materinya dari sini. Tapi kita tidak mengetahui apa sih sumber belajar itu. Ya, pengertian dari sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Kemudian, adapun manfaat dan ciri dari sumber belajar ini yaitu untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Yaitu sumber belajar ini membantu pendidik untuk mengajar kepada peserta didik dengan lebih efektif dan efisien. Ya, berikutnya adapun ciri-ciri sumber belajar menurut Siregar dan Nana. Menurut kedua ahli ini, ciri dari sumber belajar itu ada 4. Yang pertama, mempunyai daya yang dapat
memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Kedua, sumber belajar dapat mengubah perilaku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Ketiga, sumber belajar dapat digunakan secara terpisah maupun kombinasi. Dan terakhir yaitu sumber belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu by designer dan by utilization. Adik-adik, kakak juga menjelaskan yaitu bagaimana sih cara memilih sumber belajar yang baik, efisien, dan efektif. Karena kita sering melihat seorang pendidik mengambil sumber belajar itu dengan tidak memilih yang mana yang layak atau efisien dan efektif untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Baik, menurut salah satu ahli yang menerangkan bahwa kriteria untuk menyeleksi sumber belajar yang berkualitas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kriteria secara umum dan kriteria secara khusus. Kriteria secara umum itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ekonomis. Maksudnya itu sumber belajar ini tidak harus mahal, tetapi dilihat dari manfaatnya. Dan kedua yaitu praktis dan sederhana. Maksudnya sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Karena percuma jika sumber belajar itu sulit untuk diajarkan ataukah membingungkan siswa. Dan ketiga itu mudah diperoleh. Sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Maksudnya itu mudah diperoleh ya, sumber belajar itu mudah dicari dan didapatkan, tidak menyusahkan dan menyusahkan pendidik untuk memperoleh materi-materinya. Dan terakhir yaitu fleksibel. Maksudnya itu sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan. Maksudnya sumber belajar ini memiliki banyak manfaat, tidak hanya mengikat pada satu tujuan pembelajaran, tetapi hampir mencakup seluruh dari materi yang akan diajarkan. Isinya itu lengkap dan efektif serta efisien. Kemudian kriteria khusus. Kriteria khususnya itu ya, pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, sumber belajar untuk penelitian, sumber belajar untuk memecahkan masalah, dan sumber belajar untuk presentasi.